dipuja dengan tangan kiri. Nah, tapi ini beda. Jadi beda. Apa situ artinya? Dan adapun orang yang didatangkan kitabnya dari belakang punggung. Jadi nyata nanti ada juga tuh orang-orang yang dikasih buku catatan amal dari belakang. Dari belakang. Ya, ada beda pendapat nih, beberapa pendapat. Pendapat mengatakan sebut dengan waro azori dari belakang itu dia nggak mau melihat Pak. Gini nih, dari belakang. Sama menang kita kalau ada sesuatu nih, cuma orang lain nggak mau lihat. Ada nggak gitu? Ada nggak? Apa terima amplop gitu kan? Apa sokongan? Enggak. Nah, survei tukang mil kan gitu kan? Apa survei supaya dari belakang ini belakang punggung. Karena apa? Saking malunya takut ketahuan. Saya nanti di akhirat gitu kan. Kalau saya malu kan ada Pak Angga, ada Mas Bayu gitu kan. Wah, ternyata malu saya jelek. Malu kan Bapak ya? Di belakang saking malunya. Wah, sampai apa? Menerima catatan buku dari belakang. Tapi ada juga pendapat bahwa nanti kasih bukunya apa secara paksa sampai tembus ke belakang Pak. Saking apa tuh? Saking kencengnya dikasih buku nih gitu kan. Tapi pendapat itu mah lebih mendekati pendapat tadi ya. Jadi dari belakang dulu. Yaitu dengan tangan kirinya dari arah belakang tuh. Jadi begini Pak nih. Ngerti gak? Ini tangan kiri nih. Tetap terima tangan kiri, cuma nggak dari depan, nggak begini. Saya dari belakang. Sini. Paham ya? Jadi menerima dengan tangan kirinya dari arah belakang, dengan menjulurkan tangan kirinya ke arah belakang, lalu menerima kitabnya. Jadi dari belakang, nggak dari depan. Nah, orang-orang seperti ini, ya, apa berikutnya? Dia itu berkata, fasaufa yanau duburo. Apa di situ artinya? Diumpetin, teman-teman diumpetin. Lihat tuh, itu apa ya? Dulu waktu kita sekolah berapa gitu kan? Oh, ternyata rambut kita kayak taman bunga kan? Ada merah-merahnya gitu kan? Lihat tuh, sama. Saking mami. Coba kalau rambutnya bagus, kan gitu kan? Kaki satu nih. Kita berharap semoga nanti dia akan menerima tangan kanan, tidak tangan kirinya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sa'ir, neraka sa'ir. Jadi akan dipastikan bahwa orang-orang yang dihisab dan susah hisabnya hampir dipastikan itu akan disisa. Masuk neraka. Semua orang pasti dihisab, Pak. Semua orang pasti dihisab. Siapapun nggak ada yang kelewat. Cuma ada yang hisabannya sirah, ada yang hisab ringan. Hisab ringan gimana sih? Ini pernah ditanya nih oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah katanya orang-orang yang imannya dari tangan kanan itu apa? Ringan, Aisyah nggak gitu Aisyah. Maksudnya itu tetap kena hisab, cuma checklist doang. Ya, sebut nama doang. Ngerti gak? Kayak orang nih lagi jalan, gitu, polisi razia. Pak, kan dilihat dulu kan? Ya, polisi tahu lah Pak. Ya kalau bintang 4 maka kagak bakal diberhentiin. Polantas, kalau jenderal kagak bakal diperiksa. Dasar kita Rasulullah lewat pas Rasulullah dihisab, tetap lewat. Ada pos, apa ya kan? Tanya, kira kita lihat,
berhenti. Mana SNK? Nih, SIM, nih. Ya Pak, lewat. Ada lampa. Guru tanya, "Men, mana SNK?" Nggak ada. Wah, udah dah. Silakan nih, gitu kan? Silakan. SIM, kagak punya juga. Udah. Siap-siap digerakin gitu. Itu ditanya tuh motor dari mana? Ya begitu tuh. Pasti ditanya STNK nggak ada, ini kagak ada. Ada lagi STNK ada, tapi pajak mati masih mendingan. STNK ada, pajak mati masih mendingan. Insya Allah sapat dapat tuh. Sapat dapat udah pemutihan, gitu kan? Jadi dimuliakan sekarang. Ya begitulah logikanya. Nah makanya nanti bisa berniasir itu untuk orang-orang yang amal ibadah orang-orang soleh cuma dipanggil doang namanya. Nah, tapi kalau sampai ditanya-tanya ya sudah ini alamat. Wayasra sa'ira. Nah orang-orang yang terima buku dari tangan kiri dan kemudian dari belakang punggung itu akan masuk neraka. Yasla itu menggunakan kata yasla, artinya dia jalan sendiri Pak, bukan dicemplungin, udah auto, udah jalan sendiri. Tapi kalian itu menggunakan yasla. Jadi begitu tahu, nggak pakai disuruh Pak. Nggak pakai disuruh, jalan sendiri. Kemana? Gitu ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya. Iya, dulu waktu di dunia lu senang-senang sama kelompoknya. Orang-orang ngaji, lu dangdutan. Gitu kan? Orang-orang puasa, rumah puasa, pakai magic lagi. Nah zaman dulu mah waktu kita kecil nih, kalau ada orang nggak puasa, paling nggak ada rasa malu Pak ya, ya kan, ngumpet-ngumpet gitu kan, jangan sampai ada ketahuan, malu kalau kita nggak puasa. Nah zaman sekarang mah nantangin, udah nggak puasa, datang petenteng, rokok pinggir jalan gitu kan. Malah kita disebut asal kok, masa bergeledek. Kadang-kadang ngeneng-ngeneng gini, udah sebel ada juga ngomong-ngomong, hari ini masih puasa gitu orang zaman dulu, ada kayak gitu. Orang kita sendiri, udah nggak ada malunya sekarang, udah nggak ada malunya. Zaman kita dulu mah kan. Astagfirullahaladzim. Nah nanti mereka kumpul tuh pakai di dunianya sama kelompok-kelompoknya. Makanya teman itu menentukan nasib kita. Makanya Pak, kita kalau mau tahu sifat orang, lihat aja temennya. Ya kena siapa? Bayu. Oh temennya sana. Dia siapa? Temennya. Dia hamil keramin, hamil di mana? Hamil itu temannya. Oh dia sering masjid itu, dia suka itikaf orang lain, karena temannya ramen Mas. Kenal anda kapan mana itu? Tetangga mufti, iya, dia suka mainin ayam, ya. Kadang-kadang teman jadi, karena teman itu akan terpengaruh. Terpengaruh. Yang gampang begini dah, Bapak masuk kerja tempat yang baru. Kalau memang kebiasaan di kantor itu sering sholat, kita lalu ikutan sholat. Benar. Tapi ketika di tempat yang baru, emangnya agak pernah sholat, nongkrong gitu kan, ke bawah lama-lama sekali, tetap 2 kali, masih kuat 3 kali, bikin. Awalnya jamaah nih, awalnya gitu kan. Mundur dikit 1/2. Besok aja mundur lagi 1/2. Lama-lama kenapa? Karena teman berpengaruh. Sediku kaman abga kawalan mengatakan